Di hari yang bahagia ini, mari kita melanjutkan petualangan dalam kerajaan Allah dengan minta kebenaran dan ketakutan yang benar. Itu penting sekali loh teman-teman. Walau kita nggak punya uang banyak, dalam kondisi kantong kosong tidak masalah, asalkan hati tidak kosong. Apa artinya? Itulah Berham, orang sekarang lebih mementingkan uang banyak, tapi tidak berpengharapan. Berham ingin punya hati yang dipenuhi firman Tuhan, karena itulah dasar pengharapan kita yang benar. Yuk buka hatimu untuk diisi kebenarannya. Shalom anak-anak semuanya. Ayo kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh memiliki Yesus Kristus yang adalah terang dunia. Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa hidup di dalam terang itu, supaya kami tidak digelapkan oleh dunia ini. Tetapi kami boleh menikmati terang yang sejati itu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari. Berikan kami hati yang mau dibentuk oleh firman-Mu, supaya hati kami boleh menjadi hati yang dilembutkan oleh kuasa firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang Yehuda diangkut menjadi tawanan dan dibawa ke negara Babel, ini sebenarnya merupakan satu hal yang boleh dibilang masa-masa yang gelap untuk orang-orang Yehuda. Karena ini membuat pengharapan Yehuda akan tidak pernah menjadi nyata di dalam kehidupannya. Karena bisa-bisa ketika menjadi tawanan di negara lain, lama atau lambat laun, maka orang-orang Yehuda akan musnah. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah yang setia, Allah yang pernah menjanjikan kepada Daud bahwa satu kali kelak keturunannya akan menjadi raja yang kekal, tidak pernah janjinya itu diingkarinya. Bagaimanakah cara Allah menjadikan masa yang gelap untuk orang Yehuda, masa yang tidak lagi berpengharapan ini, menjadi kembali terang dan menjadi berpengharapan? Caranya adalah ketika Raja Babel yang bernama Nebukadnezar digantikan oleh raja yang bernama Ewil Merodak, dan saat itu Yoyakin 37 tahun sudah berada di negara Babel, maka Ewil Merodak ini membebaskan Yoyakin dari dalam penjara. Bahkan bukan sekedar dibebaskan, Yoyakin diberikan pakaian yang bagus dan jabatan yang luar biasa. Dia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan raja-raja yang ada di Babel saat itu. Ini artinya bahwa Tuhan mulai menepati janjinya atas Yehuda. Ini menjadi satu gambaran di masa depan bahwa keturunan daripada Daud akan dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi raja yang kekal itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, raja yang kekal itu kekuasaannya tidak hanya berada di Yerusalem saja, tetapi kekuasaannya akan berada di seluruh dunia. Dan itu akan membuat satu hal yang indah, bahwa di seluruh dunia ini akan menjadi bait Allah. Bait Allah di seluruh dunia. Bagaimana caranya? Menurut kita tidak mungkin bait Allah sebesar dunia. Tetapi itu adalah karya Allah di dalam dunia. Bagaimanakah caranya? Caranya adalah bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus,
yang merupakan raja kekal itu, raja yang atas seluruh dunia ini, maka di dalam dirinya ada Roh Kudus yang tinggal. Itu sebabnya 1 Korintus pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa setiap orang yang menjadi milik Kristus adalah bait Allah, dan di dalam dirinya Roh Kudus itu tinggal. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kau dan aku disebut sebagai bait Allah, mari kita benar-benar berfungsi sebagai bait Allah. Artinya bahwa kita tidak lagi mengisi hidup kita dengan hal-hal yang kotor. Kita tidak mengisi mata kita, telinga kita dengan hal-hal yang kotor. Bahkan ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, mari kita senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup senantiasa ada di dalam sukacita yang Roh Kudus berikan. Sehingga dengan demikian 1 Korintus 3 ayat 16 menjadi satu prinsip hidup kita, bahwa aku adalah bait Allah yang di dalamnya aku harus mengisinya dengan hal-hal yang sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Dan ketika Roh Kudus dalam hidup kita, mari kita juga menjaga hidup kita agar kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita tidak menjadi hidup yang sia-sia, tapi hidup kita menjadi hidup yang berguna buat kerajaan Tuhan di muka bumi. Maukah kalian? Jangan buang-buang waktu. Mari kita sama-sama hidup seperti yang ditulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ketika sepertinya pengharapan itu tidak ada lagi bagi kami. Sepertinya kegelapan itu tidak akan pernah hilang dari hidup kami. Tetapi Tuhan yang setia terhadap janjinya itu, Tuhan sendiri yang akan menerangi hidup kami, sehingga kegelapan itu hilang dan sirna dari hidup kami. Pengharapan itu kembali bertumbuh dalam hidup kami, supaya dengan pengharapan yang Tuhan berikan, kami sungguh-sungguh boleh hidup di dalam Tuhan dengan penuh ketekunan dan ketaatan. Tuhan, ketika Engkau sebut menjadi bait-Mu, bait Tuhan, bait Allah, kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang sadar senantiasa mengisi hidup kami dengan hal-hal yang indah dari Tuhan. Ketika Roh Kudus dalam hidup kami, biarlah hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, dan hidup kami hidup yang senantiasa ada dalam kekudusan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur Tuhan menghadapkan wajah-Nya. Artinya masih ada pengharapan ya, Pak? Karena kehadiran anak Daud yang agung itu sudah menjadi berkat. Bahkan seluruh dunia menjadi bait Allah. Wah, ini sangat spektakuler. Sebab bait Allah itu tidak lagi terikat di Yerusalem. Besok kita sampai pada seorang nabi yang sangat pandai, umurnya panjang, hidupnya di pembuangan, dan bijaksana. Ceritanya pasti sudah sering anak-anak dengar ya, yaitu Daniel pasal 1. Kita akan dapat kebenaran yang melimpah dari pembahasan BDKA. Salam.